Saat ini saya sudah berada di gapura gerbang pabrik Sritek Sukoharjo. Nah, seperti ini ya penampakan dari depan pabrik Sritek yang kini sangat sepi. Kita lihat juga dari udara, kondisi pabriknya sepi, kosong melompong. Padahal dulu di sini kalau sore pasti macet. Halo sedulur semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, rezekinya lancar, dan semoga segala urusannya dimudahkan ya. Amin amin ya robbal alamin. Back to my channel di Jelajah Plat AD, channel yang secara khusus membahas seputar wilayah Solo Raya. Nah, kebetulan pada kesempatan video kali ini saya berada di kota Sukoharjo, di mana saya memulai perjalanan dari lapangan alun-alun kota Sukoharjo. Saya akan menuju ke sebuah pabrik yang dulu sangat terkenal, sangat berjaya, dan masyarakat Solo tentu saja sudah tahu pastinya ya, di mana saya akan mengunjungi pabrik Sritek atau PT Sri Rejeki Isman Tbk. Dulunya dikenal sebagai perusahaan tekstil terintegrasi, tidak hanya terbesar di Indonesia, tapi juga terbesar di Asia Tenggara. Namun yang jadi masalah saat ini ya, kabar buruknya, Sritek ini yang dulunya jadi perusahaan penyumbang pajak dan penyumbang PDB terbesar bagi Sukoharjo, sekarang sudah dalam kondisi pailit dan kini juga sudah dinyatakan bangkrut. Pailit dan bangkrut itu dua hal yang berbeda ya. Jadi pada sekitar Maret 2024, Sritek ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang karena tidak bisa membayar utangnya ya, karena perusahaan ini terbebani utang sangat besar, kalau nggak salah sampai 20 triliunan ya, untuk beberapa kreditor baik itu perbankan maupun para vendor-vendornya, utangnya itu tidak dibayarkan sehingga kemudian dinyatakan pailit. Nah, saya langsung berbelok kiri karena memang untuk yang belok kiri bisa langsung tanpa menunggu lampu hijau. Nah, ini adalah Jalan Raya Samanhudi di mana kompleks Sritek berada. Oke, lanjutan tadi ya, setelah dinyatakan pailit pada sekitar Maret 2024, kemudian beberapa waktu lalu ya, kemudian setahun setelahnya atau sekitar Maret April 2025, Sritek kemudian dinyatakan bangkrut atau tutup permanen karena asetnya tidak cukup maupun kemampuan keuangannya tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya kepada para krediturnya. Di Jalan Raya Samanhudi ini dulu sangat padat merayap, bahkan seringkali macet. Karena apa? Karena ya karyawan Sriteknya saking banyaknya keluar masuk ganti shift ya setiap pagi dan sore hari, sehingga membuat jalanan ini sangat padat saat itu ya, saat masih kejayaannya. Tapi lihatlah sekarang kondisinya ya, sudah berbalik 180 derajat. Ya, tidak seperti dulu. Tidak hanya pedagang, tapi tidak hanya karyawan ya, tapi banyak sekali pedagang berjejeran dari ujung utara sampai ujung selatan Jalan Raya Samanhudi ini. Sritek itu kalau nggak salah dulu setelah dinyatakan pailit dan kemudian dinyatakan bangkrut, mem-PHK sekitar 10.000 lebih karyawannya. Bayangkan ya, sebuah perusahaan yang mem-PHK karyawan sampai 10.000 orang dalam satu waktu. Dan itu belum menghitung karyawan dari vendor-vendornya atau mitra-mitranya ya. Artinya dengan kolapsnya Sritek tentu saja berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi pemasoknya. Nah, kalau hitung perusahaan-perusahaan yang jadi pemasok, angka PHK-nya pastinya jauh lebih besar, mungkin sekitar sampai 50.000 ya orang yang terdampak.
Belum termasuk pedagang-pedagang ya yang selama ini menggantungkan hidup dari berjualan di sepanjang Jalan Raya Samanhudi ini. Ya seperti ini ya. Nah di depan sana ada bangunan tinggi. Nah itu adalah kompleks Sritek ya, sudah tampak terlihat. Nah ini ya, setelah kita lewat perempatan, ini adalah Sritek ya, pabrik Sritek yang utama yang ada di sini sebelah kanan. Sementara di depan itu yang gedungnya bagus, itu adalah gedung perkantoran. Oke, saya coba cari tempat parkir supaya ambil gambarnya lebih enak. Pabriknya luas sekali ya di sini, kalau nggak salah untuk di Jalan Raya Samanhudi saja satu kompleks ini luasnya sampai hampir 80 hektar. Bayangkan ya seberapa besarnya Sritek saat itu ya, saat masih kejayaannya. Dan pabriknya tidak hanya di Jalan Raya Samanhudi saja, tapi juga tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Sukoharjo, bahkan juga ada di Sragen, Boyolali, dan Klaten kalau nggak salah ya, tapi akhirnya juga ditutup. Nah seperti ini ya, dulu kawasan ini padat sekali dengan lalu lalang pekerja dan pedagang, tapi Anda bisa lihat sendiri saat ini kondisinya sungguh sangat memprihatinkan. Sepanjang jalan ini dulu sangat padat, banyak sekali orang yang ini ya berjualan, tapi lihatlah seperti ini ya. Kondisinya memang Sritek babak belur ya, tidak hanya terbebani utang, tapi juga banjir produk impor. Dulu ini malah kalau nggak salah jadi tempat lokasi wisata kuliner populer ya di kalangan warga Sukoharjo, karena di sini banyak jajanan murah, orang jualan buah, orang jualan makanan ringan, banyak sekali ya, minuman dari ujung sampai ke ujung. Tapi sekarang kondisinya sangat sepi sekali. Saya coba berhenti di sini, saya mau terbangkan drone. Oke sedulur, tak perlu berlama-lama, saya langsung terbangkan drone supaya kita bisa melihat dari dekat dan lebih jelas kondisi saat ini pabrik Sritek ya. Saya ambil video ini pada tanggal 27 Agustus 2025 pukul 5 sore, sehingga memang kondisinya sudah agak gelap. Nah ini ya, saya pertama kali ini saya coba shoot gambar Jalan Raya Samanhudi yang dulu sangat padat dengan kendaraan dan lalu lalang para karyawan Sritek. Nah sekarang kondisi pabriknya ya, bagian dalam panjang sekali ini ya, dari pintu gerbang sampai ke ujung sana hampir berapa kilo, kalau nggak salah ada 4 km ya, saking panjangnya. Betapa luasnya Sritek ya. Nah seperti ini ya, dulu ramai sekali, tapi sekarang kondisinya sangat mengenaskan, sepi sekali ya. Kalaupun ada orang, itu hanya security yang berjaga untuk menjaga aset saja, dan beberapa orang yang memang ditugaskan oleh kurator untuk melakukan pemeliharaan. Besar sekali, bayangkan 80 hektar ya. Nah itu yang di seberang sana, setelah sawah itu ada kompleks pabrik, itu juga bagian dari pabrik Sritek. Sritek ini memang usahanya dari hulu ke hilir, dari kapas kemudian dijadikan benang, kemudian sampai kain dan garmen ya, atau diproses menjadi produk jadi seperti pakaian dan sebagainya. Saya coba ambil lagi gambar dari sudut lainnya. Nah buat yang belum tahu, Sritek ini didirikan oleh Haji Lukminto sekitar tahun 1960-an. Awalnya dari sebuah ruko kecil di Pasar Klewer, tapi kemudian terus membesar. Dan kebetulan saat itu salah satu keberhasilan, salah satu kunci kesuksesan Haji Lukminto dalam mengembangkan Sritek adalah waktu itu beliau dikenal sangat dekat dengan Pak Harto dan terutama Pak Harmoko, Menteri Penerangan di era Orde Baru. Sehingga karena kedekatan Haji Lukminto dengan pejabat tinggi Indonesia, akhirnya Sritek mendapatkan banyak proyek pemerintah ya, seperti pengadaan seragam tentara, PNS, polisi, dan Korpri. Tapi kemudian setelah Haji Lukminto meninggal, kemudian dipegang oleh anaknya atau generasi kedua, malah kondisinya semakin tidak karuan.
Oke, sekian video dari saya, semoga bisa menghibur sedulur semuanya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dukung channel ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi seputar wilayah update Solo Raya.